Halo Sobat Tani semua, perkenalkan nama saya Gunawan Wibisono, saya dari Sufarm. Kami merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi toge dan distribusi jamur. Lokasi kami ada di Parung, Bogor. Oke, jadi Sufarm itu sebetulnya kami perusahaan yang bergerak di bidang produksi toge dan distribusi jamur. Kami berdiri sejak tahun 1996, didirikan oleh ayah dan kakek saya. Kebetulan saya ini hasil dari regenerasi petani. Saya merupakan generasi ketiga dari usaha ini, dan alhamdulillah kami terus mengembangkan perusahaan ini menjadi lebih besar lagi. Sebetulnya pada awalnya tidak ada niat ya untuk kami terjun atau saya terjun ke industri toge ini. Namun karena memang latar belakang keluarga pengusaha atau berwira swasta, kemudian ayah saya memiliki beberapa usaha dan akhirnya saya mencoba untuk belajar dari usaha toge ini. Sebelumnya saya nggak ada niatan karena saya daftar polisi namun nggak masuk, tapi akhirnya saya bantu orang tua dan menemukan sesuatu yang saya cari di usaha toge ini. Dan setelah saya seriuskan di sini, saya kembangkan, ternyata banyak sekali potensinya. Dan dari yang sebelumnya kita hanya jualan ke pasar tradisional, kita bisa sampai jualan ke berbagai supermarket yang ada di Jabodetabek. Kalau toge Sufarm, kita memiliki 5 jenis toge. Yang pertama ada toge lokal atau toge hijau, berbahan baku dari kacang hijau. Kemudian ada toge moyashi, ada toge kedelai, ada toge kecamba, dan ada toge petik. Nah, berbagai jenis toge ini memiliki cocok untuk masakan yang berbeda-beda. Ada yang cocok untuk Chinese food, ada yang cocok untuk Japanese food, ada yang makanan Indonesia juga. Jadi berbeda-beda tergantung kebutuhan dari masakan itu. Nah, Sufarm menyediakan berbagai jenis toge yang kami suplai ke beberapa supermarket dan pasar-pasar sehingga menyesuaikan dengan konsumen. Kalau mereka mau beli dalam bentuk curah bisa, mau beli dalam bentuk sudah dikemas, bahkan mau maklon di Sufarm juga bisa. Kalau proses produksi toge sendiri ada beberapa tahap. Yang pertama tentunya pembelian bahan baku. Kami saat ini membeli bahan baku dari supplier terpercaya kami. Kemudian bahan bakunya itu berupa kacang hijau, kacang hitam, ataupun kacang kedelai sesuai jenis togenya. Kemudian kami proses ke tahap pertama, yaitu proses penyaringan. Jadi kacang hijau atau kacang hitamnya kita saring sampai bersih, sampai kita memisahkan antara bibit yang bisa dikembangkan menjadi toge yang baik dan yang tidak. Kemudian setelah proses penyaringan selesai, kami keringkan selama 1 hari kurang lebih di dalam wadah keranjang. Setelah proses itu selesai, kami masukkan ke dalam drum, dan drum itu setiap 3 jam akan disiram. Jadi mulai dari jam 12 malam, jam 3 pagi, kemudian jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, muter selama 4-5 hari, tergantung jenis togenya. Kalau jenis toge hijau, itu kita produksi kurang lebih 4 hari. Namun kalau untuk toge hitam atau toge moyashi kita sebutnya, itu kurang lebih 5 hari prosesnya. Tentu saja banyak sekali tantangannya. Menjadi generasi ketiga memerlukan banyak pembelajaran ya, karena ada karyawan yang sangat loyal di perusahaan ini. Dari saya kecil, dari saya bayi bahkan, mereka sudah bekerja di sini. Dan bahkan sampai saya mulai pegang usaha ini, mereka masih kerja juga di sini. Menurut saya, salah satu yang dibutuhkan adalah skill komunikasi. Saya pun belajar banyak dari trial error, kemudian dari pengalaman-pengalaman juga, bahwa ya bagaimana caranya kita sebagai pimpinan harus bisa berkomunikasi dengan baik, walaupun karyawan kita mungkin secara usia jauh lebih tinggi, yang mungkin mereka merasa lebih senior atau lebih paham dari kita. Tentunya dengan komunikasi yang baik, apapun bisa dilakukan, dan berawal dari komunikasi itu, ya akhirnya kita bisa bertumbuh dengan baik semuanya. Kalau dulu semenjak sebelum saya pegang, itu orang tua saya fokus ke pasar tradisional saja. Jadi memasarkan ke beberapa pasar yang ada di daerah Bogor dan daerah Jakarta. Nah, setelah saya pegang, tentu saja saya kembangkan market pasar tradisionalnya. Alhamdulillah kami sudah merambah ke beberapa wilayah lain di Jabodetabek.
Kemudian kami juga menambah segmennya. Kami membuat segmen baru yaitu supermarket. Kami supply ke beberapa supermarket yang ada di Jabodetabek juga. Kemudian seperti restoran juga kami mulai supply. Kemudian yang terbaru ada MBG, kami juga masuk ke sana, dan ada beberapa online market juga yang kita supply. Itu dari sisi marketnya. Kemudian yang kedua dari sisi produknya, kami menambah item lain, yaitu berbagai jenis jamur, mulai dari jamur tiram, jamur kuping, jamur enoki, dan yang lain-lain. Ada alasan kenapa kita tambah produk jamur, karena pedagang kita ketika jualan di pasar itu mereka jualan toge dan jamur, jadi nggak hanya toge saja. Nah, kita melihat sebuah opportunity atau kesempatan yang baik di sana, akhirnya kita coba bangun jejaring petani-petani kita yang saat ini tersebar di Pulau Jawa dan di Lampung, dan alhamdulillah sudah berjalan sampai sekarang. Untuk saat ini, Sufam sendiri memiliki kurang lebihnya ada 50 orang karyawan, terdiri dari beberapa divisi seperti divisi driver, ada tim packing juga, ada tim produksi, tim gudang, tim office, dan beberapa divisi yang lain. Nah, untuk sebagian divisi seperti divisi produksi, ini memang kebanyakan dari orang-orang lama atau yang sudah dari awal ikut produksi di Sufam, dan semakin bertambah pun semakin ada regenerasi pada divisi tersebut. Tapi orang-orang yang baru ini kami banyak tarik tenaga kerja dari lingkungan sekitar kami yang memang membutuhkan, ada ibu-ibu, kemudian ada anak-anak muda juga. Dibanding mereka main yang enggak di luar sana, lebih baik kami tarik untuk kerja di sini, dan kami juga berikan arahan, berikan pelatihan sehingga mereka bisa makin bertumbuh juga seperti itu. Jadi salah satu kebermanfaatan yang kita buat untuk lingkungan sekitar, merekrut beberapa orang atau tenaga kerja yang ada di lingkungan sekitar kami. Tahun 2024 saya mengikuti acara Young Ambassador Agriculture yang diselenggarakan oleh Program YES Kementerian Pertanian. Alhamdulillah saya diamanahkan untuk menjadi ketua pada tahun 2024, dan salah satu fungsi dari Young Ambassador ini, kami ingin meresonansi kepada banyak anak muda untuk mau bergerak atau berusaha di bidang pertanian, karena memang industri pertanian itu punya stigma yang cukup kurang baik lah ya, bahwa industrinya kumuh, kemudian tidak menguntungkan, dan lain-lain lah. Saya sendiri sudah merasakan di produksi toge ini, di usaha toge ini di pertanian, bahwa usaha pertanian itu bisa sangat menguntungkan. Bagaimana cara kita mengelolanya gitu ya. Kita sebagai kaum muda harusnya bisa berpikir lebih jauh dan lebih visioner lagi mengenai dunia pertanian ini. Contoh yang sebelumnya orang tua saya hanya jual ke pasar, saya bisa jual ke supermarket, produknya bisa saya tambah, dan banyak hal lagi seperti itu. Jadi saya yakin jika anak-anak muda mau bergerak di bidang pertanian dengan ide-idenya, dan tentunya ya dengan wejangan atau belajar dari generasi-generasi yang lebih senior, pasti industri pertanian akan sangat menguntungkan untuk kaum generasi muda. Untuk market toge sendiri menurut saya masih sangat luas ya, jadi masih sangat banyak sekali pengembangannya. Bahkan salah satu cita-cita kami kami ingin buat pabrik toge di banyak daerah di luar Jabodetabek, mungkin mulai di Pulau Sumatera, kemudian di Pulau Bali, Sulawesi, Kalimantan, dan yang lain-lain gitu ya. Karena toge sendiri memang sayuran yang harganya cukup affordable secara harga untuk masyarakat gitu, sehingga secara pemakaian pun banyak gitu. Jadi sangat di berbagai mungkin berbagai kelas sosial itu bisa diterima, dari yang kelas sosial tinggi sampai kelas sosial rendah, sehingga potensinya sangat besar untuk toge sendiri. Tinggal bagaimana kita bisa membranding usaha kita, terutama saya di Sufam meyakinkan bahwa toge di Sufam ini yang kualitasnya paling terbaik, sehingga konsumen pun percaya ingin beli. Nah, jadinya kalau kita buka di daerah lain atau buka cabang di tempat lain, konsumen itu sudah kenal, bahkan sudah nggak usah diragukan lagi kualitasnya dari Sufam, seperti itu. Buat teman-teman muda, ayo kita bergerak di bidang pertanian, lihat potensi-potensi apa yang ada di sekitar kita,
dan manfaatkan itu sebagai peluang untuk kita sebagai generasi muda memanfaatkan dan mengoptimalisasi potensi yang ada di daerah kita. Saya dengan usaha Toge ini alhamdulillah bisa berkembang dengan baik sampai sekarang. Mungkin teman-teman di luar sana juga melihat potensi yang ada di sekitar teman-teman dan bisa dikembangkan menjadi bisnis yang menguntungkan dan bahkan bisa dikembangkan sampai keluar daerah. Jadi buat teman-teman muda semua, semangat, terus belajar, pantang menyerah dan selalu berikhtiar dalam berusaha seperti itu.